Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Sesi ini kita akan belajar tentang integral tertentu dari fungsi aljabar. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Kita mulai ya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan bukunya ya. Integral tertentu fungsi aljabar. Integral tertentu dinotasikan dengan seperti ini yang terlihat. Jadi apa bedanya integral tertentu dengan integral tak tentu? Yang minggu kemarin kita belajar tentang integral tak tentu. Kalau integral tak tentu itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada intervalnya, batasnya dari berapa sampai berapa. Nah, kalau integral tertentu ini ada batasnya dari A sampai B gitu, itu intervalnya. Nah, ini integral dari fungsi x dx, dan setelah diintegralkan nilainya menjadi fx. Di sini ada batas dari A sampai B. Dari A sampai B. Lalu kita masukkan atau kita substitusi fungsi yang sudah tadi diintegralkan. X-nya kita ganti dengan B, X-nya diganti dengan B, jadi fb dikurangi hasil ya, dikurangi hasil integral yang tadi, kita substitusi x-nya dengan a, kita ganti f-nya, kita ganti x-nya dengan a. Nah, jadi seperti ini. Jadi fb dikurangi fa, dioperasikan gitu ya. Hasilnya seperti apa? Nah, di sini keterangannya fx itu adalah integran ya, lalu a dan b itu adalah batas-batas dari integralan. A, B itu adalah interval integralannya yang ini ya. Kalau ini adalah yang ini nih, A, B yang ini adalah batas-batas integralan dari berapa sampai berapa. Ini juga sama, ini udah diintegralin ya. Lalu dimasukkan nanti dari berapa sampai berapa. Contoh soal nomor 1. Di sini ada integral x pangkat 3 dx ya. Batasnya dari min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Pertama kita lihat dulu pangkatnya. Ini kita selesaikan integralnya ya, kita kerjakan integralnya. Untuk mengerjakan integralnya, ini x-nya kita tulis lagi, pangkatnya 3-nya ditambah 1. Jadi 3 tambah 1. Lalu hasil penjumlahannya, ini 3 tambah 1-nya disimpan di bawah. Terus di sini kan gak ada apapun, berarti itu 1 ya. Oke, jangan lupa batasnya dari min 2 sampai 2. Oke, setelah itu kita hitung 3 tambah 1, 4. Ini juga sama. Lalu kita tulis lagi batas-batasnya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita masukkan batas-batasnya yang tadi ya. Kita kerjakan dulu yang atas. Nih, jadi kita ganti x-nya dengan 2. Jadi di sini 2 pangkat 4. Nih, yang ini ditulis lagi. 1/4, x-nya jadi 2, pangkat 4-nya tetap pangkat 4. Oke, setelah itu min atau dikurangi ya. Dikurangi 1/4-nya ini kita tulis lagi 1/4 x-nya. Nah, x-nya diganti dengan min 2 yang bawah. Min 2 pangkat 4. Oke, berarti 1/4 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikurangi 1/4, kita kerjakan dalam kurungnya ya, min 2 pangkat 4.
Nah, ini berarti kan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 gitu ya. Ini kan pangkatnya itu genap. Ya, kalau pangkatnya genap, maka hasilnya nanti hasil setelah dipangkatkan itu jadi positif. Jadi sama saja dengan positif 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu 16 ya tadi ya. Ya, kita lihat nih, ini angkanya sama dengan ini. Berarti ini dikurangi ini, yang sama dikurangi yang sama, 0 gitu. Jadi jawabannya adalah 0. Oke ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentarnya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, ini contoh soal nomor 2, integral dari x pangkat 2 ditambah 4x ya, dx. Batas-batasnya itu dari 0 sampai 2. Oke, kita coba kerjakan ya. Kita coba kerjakan. Nah, di sini pertama, ini satu-satu dulu. Satu-satu dulu, x pangkat 2 dulu, nanti ditambah ini. Ya, ini jadinya x pangkat 2, kita lihat pangkatnya, x-nya, pangkatnya, x pangkat 2, 2 kan ya pangkatnya, kita tambah 1. Jadi, sama dengan yang tadi, 2 tambah 1 simpan di bawah, terus di sini ini nggak ada apapun, berarti angka 1 ya. Oke, seperti itu. Jadi 1 per 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1. Ya, itu untuk x pangkat 2. Sekarang yang 4x, tambahnya kita tulis lagi. Set di sini tambahnya 4x pangkat 1. Nih, kalau ini kan x-nya nggak ada apapun, berarti itu pangkat 1 ya. 4-nya kita tulis lagi 4. Lalu x pangkat 1-nya 1 tambah 1. Jadi pangkatnya ditambah 1 semua. Lalu 1 tambah 1-nya disimpan di bawah. Oke, itu untuk 4x ya. Selesai diintegralkan. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan batasnya dari 0 ya, dari 0 sampai 2. Oke, kita selesaikan nih. 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 per 2 ya, 1 tambah 1 x pangkat 2, batasnya dari 0 sampai 2. Nah, udah kayak gitu, oh ini kan bisa dibagi ya, bisa. Jadi kalian bagi dulu aja kalau dia bisa dibagi nih. Ini kan 4 bagi 2 ya. Ini kita bagi dulu. Jangan dulu dimasukin, nanti agak repot. Biasanya kalian kan nggak suka pecahan gitu ya. Nah, ini bagi dulu, 4 bagi 2, 2 x pangkat 2. Nah, baru kita masukkan batas-batasnya. Yang atas dulu ya, yang 2. Jadi kita ganti x yang ini dan ini dengan angka 2. 1 per 3 nya tulis lagi, 2 pangkat 3 ditambah 2 x nya jadi 2 pangkat 2. Oke, itu ya, kurungin. Baru dikurangi, tulis lagi dari awal, 1 per 3 x nya, nah yang ini diganti jadi 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 pangkat 2. Nah, gitu. Ini agak-agak panjang ya, tenang. Yang ini kan 0 tuh, yang sebelah kanan ini 0 kan, 0 pangkat 3 0 kali berapapun 0 ditambah ini juga 0 tambah 0 jadi 0. Jadi ini hasilnya 0 ya. Oke, jadi kita kerjakan yang ini. 1 per 3, 2 pangkat 3, 8. Ini kali ya. Ditambah 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi di sini 1 kali 8, 8 per 3 ditambah 8. Gimana? Udah kayak gini? Udah kayak gini ya? Kita samakan dulu penyebutnya. Ini kan 3 bawahnya tuh, berarti 3 aja. 3 di sini ya. Ini kan 1 ya. 3 bagi 1 dikali 8. Yang ini 24 ya. Yang ini tetap 8. Jadi 8 ditambah 24. Jadinya
32 per 3 ya, 32 per 3 berarti 10 ya, 10 kali 3 30, 32 dikurangi 30 jadi 2 ya, 2 per 3 ya. Nih, jadi jawabannya adalah 10 2 per 3. Oke, itu soal nomor 2. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis lagi di kolom komentarnya. Oke, penggunaan integral tertentu ya. Integral tertentu itu dapat digunakan untuk mencari atau menghitung luas daerah dari suatu kurva ya, atau bisa juga untuk menghitung atau menentukan volume daerah dari sebuah kurva gitu. Nah, tapi yang akan dibahas di video ini adalah untuk menghitung luasnya dulu ya. Nanti next video kita untuk mencari volumenya ya. Untuk menghitung luas daerah, di sini luas daerah antara kurva dengan sumbu X atau sumbu Y. Ada yang pertama gambarnya seperti ini. Di sini ada sumbu Y, ini sumbu X, lalu ini kurvanya. Nah, sorry, ini kayak gini ya. Ini ada kurvanya, lalu di sini ada batasnya. Batasnya itu dari A sampai B. Jadi diarsirlah seperti ini. Ini fungsinya dia sama dengan fx. Oke, seperti apa penyelesaiannya? Untuk mencari luasnya, ini untuk mencari luas daerah di atas sumbu X. Ini kan sumbu X-nya, daerahnya itu di atas. Ini sumbu X-nya yang ini sumbu X, luas daerahnya di atas. Luas daerah yang diarsir bisa kita hitung dengan menggunakan integral tertentu. Nah, luasnya itu bisa kita cari seperti yang tadi, integral dari fungsi batasnya dari A sampai B gitu. Nanti kita coba di soalnya nanti ya. Oke, itu yang pertama, luas daerah di atas sumbu X. Nah, ada juga luas daerah di bawah sumbu X. Seperti apa? Seperti ini gambarnya. Jadi ini kurvanya yang ini ya, ini kurvanya, ini sumbu X-nya. Nah, dia berada di bawah sumbu X gitu ya. Nah, ini luasannya, batasnya dari A sampai B lagi. Seperti itu. Oke. Luas daerah yang diarsir bisa kita hitung dengan menggunakan integral tertentu juga. Luasnya seperti ini. Ada minnya nih di sini. Ada minnya. Kalau dia dari A sampai B ya, batasnya dari A sampai B. Ini nilainya min. Kenapa? Karena dia di bawah sumbu X. Tapi kalau kita nggak mau ada nilainya min, maka dibalik batasnya bukan dari A sampai B, tapi dari B sampai A. Nih di sini nggak ada minnya. Gitu. Itu mah terserah ya. Itu terserah ya. Kalian mau pakai ada minnya atau enggak? Nanti kok jawabannya sama. Itu terserah kalian ya. Kalau mau pakai misalnya ada minnya tapi dia dari A sampai B, misalnya saya nggak mau ada minnya tapi batasnya harus dari B ke A gitu, dari B sampai A gitu. Itu terserah kalian, nanti pokoknya dapet jawabannya itu pasti sama ya. Kita next ke luas daerah dibatasi oleh dua kurva. Nah, ini kurvanya nggak cuma satu ya, ada dua nih. Tenang aja, tenang ya. Jadi di sini ada kurva 1 ya, disebut Y1, ada kurva 2 disebut Y2. Batasnya dari A sampai B. Jadi kita arsir juga dia. Nah, kayak gini. Untuk menghitungnya rumusnya seperti apa? Kita kurangi. Ya, kita kurangi dulu fungsinya. Fungsi 1 dikurangi fungsi 2. Nih, kenapa fungsi 1 dikurangi fungsi 2? Karena satunya itu ada di atas ya. Y1-nya ada di atas, Y2-nya ada di bawah, berarti yang atas dikurangi yang bawah. Nih, yang atas dikurangi yang bawah. Dikurangi yang bawah gitu. Udah dikurangi, kita integralin seperti biasa. Ya, itu bentuk yang ketiga.
Oke, kita ke contoh soal. Contoh soalnya di sini ada nomor 1, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh. Ini fungsinya Y sama dengan 2X dikurangi 2 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, atau X nya itu dari 0 sampai 2 ya gitu. Oke, kita coba jawab. Nah, untuk mencari luas daerah ya, biasanya kalau kita pengen aman gitu kita harus gambar dulu gitu. Gambarnya seperti apa? Ini kan karena dia linear ya, atau garis lurus gitu kan. Ini garis lurus, nggak ada X nya itu pangkat 1, berarti dia garis lurus, kecuali kalau X nya pangkat 2 berarti parabola gitu. Ini kita tulis dulu ya, kita tulis dulu atau kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y nya. Nih, ini sumbu X nya, ini sumbu Y nya. Nah gitu, sini sumbu X nya, sumbu Y nya. Kita lihat bagaimana caranya membuat grafik garis lurus atau linear ya. Di sini Y sama dengan 2X min 2. Jadi kita buat dulu aja Y nya 0. Kalau Y nya 0, X nya berapa? Kalau X nya 0, Y nya berapa? Misalnya gitu. Nih kita buat Y nya 0 dulu ya. Y nya 0 berarti kalau Y nya 0, 2X min 2 ya. Jadinya kita pindahin aja min 2 nya ke sini jadi plus 2, 2X, jadinya X nya itu adalah 2/2 ya. Jadi X nya itu adalah 1. Nah, jadi kalau Y nya 0 nih, maaf di sini tulis aja Y nya 0. Kalau Y nya 0, X nya 1, jadinya ini 1 ya. Jadinya 1,0 karena X, Y kan 1,0. Kita tulis di sini 1,0, X nya 1 ya, X nya 1, Y nya 0, berarti dia titiknya di sini. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu tadi kan Y nya yang sama 0, sekarang kita X nya yang 0 nih. Kalau X nya 0 berarti kan di sini Y 2X min 2 ya. Y sama dengan 2 kali 0 min 2. 2 kali 0, 0. 0 kurangi 2, min 2. Jadi Y nya adalah min 2. Nih, jadi kalau X nya 0, Y nya min 2. Kalau X nya 0, Y nya min 2. Berarti di sini ya Y min 2. Y min 1, Y nya min 2. Di sini nih. Gitu. Ya. Kita tarik garis lurus boleh, langsung gitu boleh. Nih. Contohnya kayak gini nih. Ini ngasal juga nggak apa-apa. Nah, di sini nggak pakai penggaris sari ya, jadi nggak terlalu rapih gitu ya. Nah, ini batas X-nya itu dari 0 sampai 2. Nah, ini kan X0 tuh di sini ya, X0 di sini sampai 2. Ini 0, 1, 2. Nah, di sini di 2-nya belum nih, belum dapat. 2-nya itu kalau X-nya 2, maka Y-nya berapa? Katanya ini untuk ini ya. Untuk ini kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Berapa ya? Kita masukkan aja ke ini kurva yang tadi 2X min 2. Jadi X-nya 2. X-nya jadi 2. Nah, gini. Jadi Y sama dengan 4 dikurangi 2. Berapa tuh? 2. Ya. 2 ya. 2. Jadi kalau dia X-nya 2, maka Y-nya juga 2. Jadi 2,2. Nih X, Y-nya. Jadi 2. Di sini 2. Nah, ini misalnya ini 1, ini 2. Nih. Berarti dia kira-kira di sini. Wah, betul ya di situ ya. Sekarang luas daerah yang dibatasinya itu luasnya yang mana gitu ya, maksudnya yang ini. Jadi luas yang dibatasi itu acuannya adalah X-nya. Jadi yang ini yang nempel ke X gitu, yang nempel ke sumbu X yang ini, yang nempel ke sumbu X yang ini dan dilalui oleh garis ini.
gitu. Jadi yang ini nih. Nah, gitu tuh. Ya, ini luas yang ini adalah luas 1. Yang ini adalah luas 2. Jadi, luas daerahnya itu adalah di sini L1 ditambah L2. Kenapa nggak langsung, misalnya kenapa nggak langsung batasnya apa sih, dari 0 sampai 2? Kenapa? Karena dia berbeda gitu, maksudnya berbeda, yang satu di atas, yang satu di bawah. Nah, kalau satu di atas, satu di bawah, nanti takutnya dia saling meniadakan gitu. Jadinya yang satu kan di atas positif, yang di bawah negatif, nanti bisa jadi 0 gitu. Nah, padahal bukan 0 luasnya. Kalau luas itu kan berarti apa sih, ada gitu kan, ada luasan gitu, nggak jadi 0. Kalau ada misalnya ini rumah nih, misalnya ini rumah ngadep ke sana, ini rumah ngadep ke sini, berapakah rumahnya? 0 gitu. Enggak kan, enggak jadi 0, malah di sini seharusnya rumahnya ada 2 gitu, bukan jadi ada 0 meskipun dia yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu ya. Oke, itu analoginya sih. Nah, sekarang kita hitung ya luas 1 sama luas 2 satu-satu dulu. Luas 1 dulu. Oke, untuk mencari luas 1 integral. Nah, luas yang satu itu kan dia dari batasnya dari 1 sampai 2 nih. Kita lihat X-nya ya. Batasnya itu dari 1 sampai 2 nih. 1 sampai 2. Berarti di sininya 1 sampai 2. Lalu fungsinya masih sama, yaitu 2X dikurangi 2 dx ya. Luas 1 di sini kita integralkan 2X dikurangi 2-nya. Ini kan karena X-nya pangkatnya 1, berarti di sini 2X, 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1-nya simpan lagi di bawah ya. Oke, dikurangi 2. 2-nya itu kan gak ada X-nya ya. Kalau gak ada X-nya berarti langsung aja jadinya 2X gitu. Batasnya jangan lupa dari 1 sampai 2. Luas 1 sama dengan 2/2 X pangkat 2 dikurangi 2X ya. Ini dari 1 sampai 2. Oke, jadi luas satunya adalah 2 bagi 2 1 gitu ya. 1 jadinya 1 mah nggak usah ditulis ya. X pangkat 2 jadinya dikurangi 2X, batasnya 1 sampai 2. Nah, di sini luas satunya kita masukkan batas-batasnya. Batas-batasnya 2 dulu. Jadi kita masukkan dulu masukkan dulu X-nya. Jadi 2 ya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikurangi 2, X-nya diganti dengan 2. Nah, udah. Sekarang kita yang satu ya, dikurangi, jangan lupa. Ini dikurangi, kurungin lagi. X-nya diganti dengan 1. Jadinya 1 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 1. Nah, luas 1 sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikurangi 4. Ya, 2 pangkat 4 ya kan, 2 pangkat 2, 4 dikurangi 4. 4 kurangi 4 jadinya 0. Biarin ya, kita ke sini. 1 pangkat 2, 1 dikurangi 2. 1 kurangi 2 min 1 ya. Ini jadinya 0 dikurangi min 1. Nih, min kali min jadinya plus. Jadi luas 1 itu adalah 1. Ya, luas satunya udah dapat nih. Luas satunya adalah 1. Luas 2-nya apa? Luas 2-nya kita lihat di sini, luas 2. Kita kerjakan di sini saja ya. Luas 2 itu adalah integral. Batasnya dari berapa sampai berapa? Kita lihat X-nya. X-nya itu dari 0 kan, ini 0. 0 sampai 1. Yang ini yang di arsir yang bawah. Dari 0 sampai 1. Di sininya masih 2X min 2. Masih sama gitu. Cuma bedanya beda batasnya doang gitu. Ini tadi kan udah kita kerjain tuh integralnya ya. Dapatnya itu adalah yang ini nih. Dapatnya itu adalah X pangkat 2. Ini nih, X pangkat 2 kita pakai aja langsung, nggak apa-apa.
dikurangi 2, cuma batasnya dia dari 0 sampai 1. Jadi luas 2 sama dengan ini 1 pangkat 2 dikurangi 2, X-nya 1 dikurangi 0 ya, dikurangi 0, ini X pangkat 0, X pangkat 2 sorry, X pangkat 2 berarti 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0, 0 kan, ini udah aja langsung 0. Luas 2 sama dengan 1 pangkat 2 tadi 1 dikurangi 2 ya, 2. Luas 2 nya adalah min 1. Nah kan gitu, min 1. Kenapa min? Kalau min ini nih lihat dia berada di bawah, jadinya dia min. Tapi yang kita ambil itu adalah besarnya saja. Jadi di sini luas 2-nya itu adalah 1 ya. 1 satuan luas gitu. 1 satuan luas. Nih L2-nya 1, L1-nya juga 1. Jadi ya, jadi luas total daerahnya itu adalah L1 tambah L2, jadinya 1 tambah 1 sama dengan 2 satuan luas. Yeay, udah dapat gitu ya. Agak lumayan sih, tapi kalian perlu latihan juga, insya Allah bisa melakukan dan bisa mengerjakan dengan baik asalkan kalian latihan ya. Dicoba aja terus, gak ada yang gak mungkin. Oke, itu untuk menentukan luas daerah yang dibatasi yang tadi ya, nomor 1. Oke, kita next ke nomor 2 ya. Oke, itu nomor 2 maksudnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva nih, ada Y1 dan ada Y2 ya, dua kurva. Kita jawab nih. Kalau dua kurva tadi ya, kita jawab ya. Ini kan apa sih kekurangannya itu kan, kalau tadi itu ada batasnya ya, pengennya dari 0 sampai 2 gitu kan. Kalau ini gak ada batasnya gitu. Ini ada cara 1 dan ada cara 2. Jadi saya akan menjelaskan cara 1 dulu, nanti cara 2 juga akan saya jelaskan. Jawabannya pasti sama. Kalau ngitungnya bener ya gitu ya, jawabannya pasti sama. Oke. Cara 1 kita cara manual ya, cara manualnya sama kayak tadi gitu. Kita gambar dulu sumbu Y, gambar dulu sumbu X-nya ya, seperti itu. Kita mau ke kurva 1 dulu nih, yang Y1 dulu ya. Y1 tuh dia X-nya pangkat 2. Kalau dia kurvanya X pangkat 2, gambarnya seperti apa ya? Gambarnya seperti apa? Kalau dia pangkat 2, dia pasti gambarnya itu parabola. Terus kalau dia ini kan nilainya positif ya. Nih, ini kan nilainya positif. Terus kalau dia positif pasti mengarah ke atas. Jadi kayak U gitu nah bentuknya gitu. Itu ya ciri-cirinya. Kalau dia pangkat 2 berarti parabola, kalau plus ke atas. Kalau parabola misalnya min X pangkat 2 berarti nanti ke bawah gitu. Jadi kayak N gitu tuh. Kebalik. Oke. Kita masukkan lagi sama kayak yang tadi ya. Kayak yang tadi itu apa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu. Kayak gitu itu udah hal yang biasa gitu ya. Jadi kalian harus biasa nih kayak gini. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0 berarti 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 berapa ya? 0. Oke, berarti kalau X-nya 0, Y-nya 0. X-nya itu, ini X, Y-nya. Jadi di sini nih, titikin X-nya 0, Y-nya 0 di sini. Oke, berarti di sini ini 0 di situ. Ya. Gini gambarnya. Nanti tuh. Terus apa lagi? Ya, boleh deh 1 misalnya nih, 1 deh. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Berarti
1 pangkat 2. 1 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2 1 gitu. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Jadi 1,1 dong. Iya, 1,1. Jadinya di sini kalau dia 1, nah 1 berarti Y-nya juga 1. Misalnya ini Y-nya, sorry di sini deh. Ini satunya. 2 3 4 5 7 8 9. Nah, kira-kira kayak gitu deh ya. Nah, 1,1 berarti di sini nih 1,1. Ya ini tadi tuh berapa? 0,0. Oke. Sekarang kan nanti berarti kanan terus kiri ya. Ya udah. Kalau dia 1 min 1 deh X-nya. Gitu. Di sini min 1. Ya, kalau mau min 2 juga boleh ya. Min 2 juga boleh. Nah, kalau dia min 1 berarti Y-nya tapi kita ini aja 1 dulu terus nanti 2 gitu ya. Kalau min 1 berarti min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 itu 1. Ya, ini 1 juga. Jadi min 1,1. Jadi kalau X-nya min 1, Y-nya juga min 1. Di sini min 1,1. Gitu. Terus kalau X-nya min 2, wah, kalau X-nya 2, Y-nya berapa? X-nya 2, Y-nya berapa? 2 pangkat 2, 4 dong. Jadinya, sorry, 2,4. Jadi kalau di sini 2, sininya 2, di sini 4. Nah, berarti di sini juga nih sama. Di sini juga sama karena dia sama tuh. Kalau dia X-nya itu berapa? Min 2, berarti Y-nya juga min 2 pangkat 2 4 kan gitu. Jadinya di sini min 2,4 sama. Ini min 2,4. Min 2 tarik ke 4. Nah, di situ. Di sini sampai sini cukup juga boleh. Atau mau lanjut ke 3. Oke. 3 berarti 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 di 9 dia. Wah, kecoret nih. Nggak apa-apa ya. Sini nih. Min 3 juga sama berarti min 3 pangkat 2 9. Ya, gak perlu bagus-bagus deh, tapi kalian lebih bagus ya. Nah, kita satukan titiknya dengan titiknya. Seperti itu. Jadi grafiknya seperti ini gitu. Yang ini tuh kotoretan gitu ya, orat-orat. Nah, itu di kurva 1 ya, kita sebut Y1. Y1 sama dengan X kuadrat. Udah tuh. Sekarang ke kurva yang kedua, Y2. Ini. Nah, kalau bentuknya kayak gini, X-nya pangkat 1 gitu berarti dia garis lurus. Berupa garis lurus ini. Garis lurus atau linear seperti yang tadi ya. Jadi linear kayak gitu atau kayak gini atau kayak gitulah ya. Seperti yang tadi juga tuh apa gitu ya. X-nya kita buat 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa gitu. Kalau X-nya 0 berarti 2 kali 0 tambah 1, 2 kali 0 0 tambah 1 jadi 3. Jadinya 0,3. Nih, jadi kalau X-nya 0 katanya dia di 3 di sini. Nah, gitu. Lalu kalau X-nya 1, Y-nya berapa? X-nya 1, Y-nya berarti di sini 2 kali 1, tulis dulu deh, 2 kali 1 ditambah 3 ya. 2 tambah 3 berapa tuh? 5. Jadinya 1,5. Kalau dia 1, ininya 5 di sini nih. Nah, gitu. Ya. Lalu kalau 3 deh. Kalau 3, Y-nya berapa? Berarti 2 kali 3 ditambah 3. 2 kali 3, 6 tambah 3, 9 ya. 9 berarti 3,9. 3,9 di sini nih sama nih titiknya. Jadi kalau mau ini garisnya kita tarik kayak gini. Gitu.
Ini kan belum kan ke situ ya, belum ya ke situ. Kita coba deh, sekarang y-nya 0. Kita coba y-nya 0. Y-nya 0 berarti x-nya berapa? Gitu kan, ini di sini y sama dengan 2x ditambah 3. Berarti y-nya 0, 2x tambah 3. Berarti di sini 2x-nya tetap. Ini yang pindah ruas jadinya min 3. Jadinya x-nya itu adalah min 3 per 2. Ya, min 3 per 2 itu berapa? 1,5. Jadi kalau dia 0, y-nya 0, berarti x-nya itu 1,5. 1,5 itu kira-kira di sini nih. Jadi ini titiknya. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau dia min 1, nih kan ada min 1 ya. Kita pengen tahu nih, y-nya min 1, x-nya min 1. X-nya min 1, berarti y-nya berapa? Y sama dengan tadi 2x plus 3. Y sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 3. Jadi min 2 tambah 3. Y-nya sama dengan 1. Jadi kalau dia x-nya tuh min 1, y-nya itu 1. Nih udah bener ya. Ini udah bener nih di sini nih. Kalau dia x-nya min 1, y-nya 1. Jadi kayak gini nih. Voila, ya. Udah dapet tuh gambarnya. Luas daerah yang dibatasinya apa? Nah, acuannya itu x. Acuannya itu x ya. Pertemuan mereka atau titik temu mereka gitu ya. Titik temu mereka itu dari sini sampai sini. Jadi yang kita arsir itu ini nih. Ini adalah luasnya. Dari 1 sampai 3, dari min 1 sampai 3 nih batas-batasnya. Batas ketemuannya gitu, batas pertemuannya. Di sumbu x-nya itu min 1, di sumbu x-nya itu 3 gitu, pertemuan mereka. Jadi batasnya itu dari min 1 sampai 3 gitu. Jadi nanti integral min 1 di sininya 3 ya. Terus y1 dikurangi y2 atau y2 dikurangi y1 ya. Nah yang ini kan, yang ini itu tadi fungsi yang 2 ya. Oke, kita lihat nih garis ini dan garis melengkung. Yang paling atas itu garis lurus atau garis melengkung? Yang paling atasnya itu, yang di atas itu adalah garis lurus. Garis lurus itu yang ini yang linear. Jadinya yang atas dikurangi bawah kan, yang atasnya linear 2x dikurangi 3 dikurangi, ini kan tadi y2 dikurangi y1 ya, jadinya atas dikurangi bawah. Kalau lupa lagi, lihat lagi catatan atau selain yang tadi ya. Ini 2x dikurangi 3, 2x ditambah 3 dikurangi y1. Y1-nya ini x kuadrat. Nah, dx sama dengan titik-titik. Nah, ini akan kita kerjakan integralnya, lalu akan dapat luas daerahnya. Oke. Kita kerjakan di slide selanjutnya ya. Jadi tadi tuh integral batasnya itu min 1 sampai 3 berapa? 2x ya. 2x ditambah 3 dikurangi x kuadrat. Ya. Nah, udah kayak gini mah gampang, tinggal kita kerjakan aja integralnya gitu kan. Ya. Sama dengan, kita kerjakan satu-satu. Ini dulu, dia pangkat 1 berarti kita tulis 2x nya 1 tambah 1, tulis lagi 1 tambah 1 nya di bawah ya. Udah, terus di sini plus 3 karena dia gak ada x nya, diintegralin jadi ada x nya gitu lah untuk mempercepat ya. Dikurangi ini gak ada apapun, berarti 1x pangkat 2 tambah 1 nya simpan di bawah
Itu ini dari min 1 sampai 3. Jadinya 2/2 X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 1/3 X pangkat 3. Batasnya dari min 1 sampai 3. 2 bagi 2 1, jadinya X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 1/3 X pangkat 3. Batas dari min 1 sampai 3. Nah, setelah ini kita masukkan batas atasnya dulu. Jadinya 3 pangkat 2 ditambah 3 X nya 3 kan ya, dikurangi 1/3 3 pangkat 3 kurungin. Nah, dikurangi sekarang batas bawahnya itu adalah min 1, jadi X nya diganti dengan min 1. Min 1 pangkat 2 ditambah 3 kali min 1 dikurangi 1/3 min 1 pangkat 3. Nah, harus konsentrasi aja ya, harus konsentrasi. Nah, ini 3 pangkat 2 9 ditambah 9 dikurangi 1/3 3 pangkat 3 itu kan 27 ya, 27 dibagi 3 9. Nah 9 ditambah 9 dikurangi 9, ini jadi 9 ya, jadi habis yang ini ya, 9 nih udah dapat. Sekarang yang 11 ini min 1 pangkat 2 1 plus 3 dikali min 1 min 3 min 1/3 dikali min 1 pangkat 3 nih lihat ini, kalau dia ada pangkatnya ya, pangkatnya itu kan ini pangkatnya kalau tadi genap kan, ini ganjil. Kalau dia pangkatnya ganjil, maka ini 1/3 nya saya tulis lagi, maka hasil pangkatannya itu negatif gitu. Kalau dia pangkatnya ganjil, maka hasil perpangkatannya itu adalah negatif. 1 pangkat 3 adalah 1 gitu. Berapa tuh? Iya, ditulis lagi ya. Nah, ini nih, ini kan dikali ini kaliin dulu, ini kan perkalian, ini kerjakan dulu ini baru dikurangi. Min 1/3 dikali min 1, min kali min jadi plus 1/3 ya, tolong dikoreksi kalau ada yang salah ya. 9 dikurangi, ini dalam kurung loh, kurungin ya, 1 dikurangi 3 jadinya min 2 ya, min 2 ditambah 1/3 jadinya 9 kita kaliin di minnya ke sini ya, plus 2 min 1/3 jadinya 9 tambah 2 11 ya, 11 dikurangi 1/3, 11 dikurangi 1/3 samain penyebutnya 3 nih, ini 1, 3 bagi 1 3 kali 11 33 dikurangi 1 jadinya 32 dibagi 3, 32 bagi 3 itu adalah 10 kali 3 32 dikurangi 30 kan 2 nya, jadi sini 2/3 satuan luas. Nah, udah selesai, alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah luasnya, ini L ya, luasnya itu adalah 10 2/3. Nah, itu pakai cara 1. Kalau ada yang belum dimengerti atau ada yang mau ditanyain, silahkan di kolom komentar lagi. Itu cara 1 ya, kita lihat deh cara 2-nya kayak gimana. Nih, ada cara 2, cara yang lebih cepet ya. Cara 2 bisa kita pakai dengan cara cepet nih, khusus tapi ya, khususon ya, khusus untuk kuas yang dibatasi oleh dua kurva yang belum diketahui batas-batasnya. Nih, kalau yang belum diketahui batas-batasnya kayak yang tadi kan, nggak ada interval berapa sampai berapa gitu kan, nggak dikasih tahu, cuma luas daerah yang berada pada kurva 1 kurva 2 aja gitu, nggak ada apa batasnya berapa sampai berapa gitu. Nah, ini ada cara cepatnya pakai diskriminan ya, D.
rumus diskriminan D-nya itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Apa 4AC, ada A, C, B gitu kan, apa ya? Nih tadi itu kita udah dapet ini ya, si Y-nya itu kan ada 2, Y2 sama Y1 ya. Y2 nya itu tadi X pangkat 2, Y1 nya itu kan 2X plus 3 ya gitu. Karena tadi gambarnya kayak gini nih, gambarnya gini ya. Jadi yang diarsir yang ini, karena yang atasnya itu adalah yang garis lurus, jadinya garis lurus dikurangi yang parabola gitu. Nah yang ini nih kayak gini. Nah kalau ada ABC itu apa? Maksudnya gini, kalau ABC itu biasanya persamaan umumnya gitu, AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu. Jadi koefisien yang di depan X kuadrat itu adalah A, koefisien yang di depan X aja atau X pangkat 1 itu B, koefisien yang C aja nggak ada X nya gitu atau X pangkat 0 itu konstantanya atau C nya gini. Jadi kalau untuk fungsi ini apa? A nya. Nah karena A nya itu yang di depan X pangkat 2, X pangkat 2 nya itu kan yang ini nih, ini kan 1 ya, min 1. Jadi didapatkan dari sini itu A nya itu adalah min 1. Nih min 1, ini A nya karena dia di depan X kuadrat. Lalu B nya itu angka di depan X pangkat 1. Ini X pangkat 1 kan ini nih, yang ini X pangkat 1. Angka di depannya itu adalah 2. Berarti B nya itu adalah 2 gitu. Lalu C nya itu konstantanya yang gak ada X nya. Yang gak ada X nya itu adalah plus 3. Nah itu ABC nya. Ini rumus ABC kayak gitu ya. Ini dengan rumus diskriminan. Jadi kita cari dulu D nya nilainya berapa. Ini nih rumusnya ya. Rumus luasnya itu adalah D akar D per 6A kuadrat. Jadi kita cari dulu D nya nilainya berapa. D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat, ini kan B nya 2, berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A, nih A nya itu min 1, dikali C nya 3, nih C nya 3. Jadi di sini D 4 dikurangi dikurangi atau mau langsung juga nggak apa-apa sih, ini kaliin aja ya, dikaliin aja ya. Min 4 kali min 4 dikali min 1, 4 plus 4 dikali 3 plus 12. Nah gitu ya, diulangi lagi ya. Min 4 dikali min 1 plus 4 plus 4 kali 3 12 ya, plus 12. Jadi di sini jadi D nya itu adalah 4 tambah 12 16. Oke, sekarang kita ke luasnya nih, L ya. D akar D 6A kuadrat. Jadinya D nya 16 ya. Akar D nya 16 nih, akar 16 per 6A. A nya itu adalah min 1 pangkat 2. 16 akar 16 berapa? 4 per 1 min 1 pangkat 2 1 ya, 1 kali 6 6 gitu. Boleh dicoret-coret atau dibagi angka yang sama, boleh. Di sini misalnya bagi 2, jadi 2 bagi 2 jadi 3. 16 kali 2 jadinya 32. 32 per 3. Nah 32 per 3 10. 2 per 3. Sama nggak jawabannya dengan yang tadi? Sama ya. Ini adalah cara cepatnya untuk mencari luas yang dibatasi oleh dua kurva, tapi yang belum diketahui batas-batasannya ya. Oke, itu contoh soalnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Nah, penggunaan integral tertentu untuk menghitung volume benda putar itu akan kita bahas di video selanjutnya ya.
Ya, silakan mengeksplor lagi, coba lagi sendiri sampai bisa. Ya, pasti bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Kita belajar ya, harus semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.